Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fi ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita beribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan serta kemudahan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk menyelenggarakan webinar yang sudah kita rencanakan. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, baik teman-teman, pada malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Insan Cita Indonesia. Kemudian di sini ada teman saya yaitu saudari Nur Afifah yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Ana ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk malam hari ini. Yang dimana kita akan menyelenggarakan webinar dengan tema potensi, prestasi, dan profesi bekal santri menghadapi dunia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana untuk menambah wawasan, membuka cakrawala berpikir, serta mempersiapkan generasi muda agar mampu mengenali potensi diri, kemudian mengembangkan prestasi, dan merencanakan masa depan dengan lebih matang lagi. Nah, izinkan saya sebelum kita memulai acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber kita. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik teman-teman, untuk mengefisiensi waktu, jadi pada malam hari ini langsung saja kita mulai acara inti kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Kepada saudari Nur Afifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tolong di itu dulu, apa namanya, share screen-nya. Oke, sebentar ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan webinar ya terkait apa gimana sih untuk menentukan karir kita ke depan kan. Apalagi di sini anak-anak SMA, biasanya anak-anak SMA itu kayak punya fase life after breakup. Dan kami pun sebagai mahasiswa WICI itu merasakan hal yang sama. Sebelumnya itu merasakan hal yang sama. eh Life after breakup ketika nanti setelah lulus dari SMA itu mau kemana dan mau ngapain itu kami merasakan. Nah, untuk mengantisipasi supaya teman-teman gak kebingungan ketika lulus sekolah mau kemana, di sini saya akan menjelaskan eh, terkait gimana sih cara kayak menentukan karir kita, kemudian apa sih yang akan kita hadapi dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini berangkat dari profil saya dulu. Kak Mega tolong agak dikebawahin. Nah, di sini Kak Mega bisa di ini nggak di apa namanya di preview, di dibesarin gitu. Soalnya kepotong. Nah, di sini kenali aku sebagai Viva Gozali. Nah, sebelum aku menemukan sebelum saya menemukan apa namanya nama panggung atau personal branding saya tuh dulu bingung juga, ini harus ngapain ya gitu kayak karirku ke depannya gimana. Dan ketika SMA itu, ketika teman-teman daftar PTN perguruan tinggi negeri, saya sendiri bingung
Saya mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa. Ketika teman-teman lagi heboh bikin akun untuk SPAN PTKIN dan lain-lain, saya bingung. Harus kemana ya? Arahnya mau kemana nih? Di situ saya belum punya tujuan sama sekali. Belum sama sekali punya tujuan. Nah, dalam webinar kali ini, saya harap teman-teman ini bisa menjadi acuan atau apa namanya, bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang mau lulus nantinya supaya nggak bingung harus kemana kayak gitu. Kak Mega, tolong di sini hilang. Nah, teman-teman boleh di mute dulu ya. Teman-teman tolong di mute dulu ya. Eh, yang bisa diolah menjadi sukses apa apa nah, di sini saya menemukan jati diri, menemukan karir itu saya sebagai public speaker, kemudian sebagai daiyah itu melalui proses yang saya pun kayak bingung harus kemana habis SMA gitu. Dan saya pun nggak nyangka bahwa saya akan menjadi seorang content creator, daiyah, public speaker, kemudian MC dan lain-lain itu tuh terbentuk dari keraguan diri sendiri dulu. Nah, next. Ini profil saya ke bawah, Kak. Di sini ada yang namanya, nah, saya itu kelahiran 2002 ya guys, 2002, Gen Z. Nah, pendidikan formal SD Sunggapan, MTS Darussalam, SMA Islam Al-Ghazali atau Pondok Modern Al-Ghazali, kemudian Institut Madani Nusantara telah lulus kemarin di tahun 2025. Kemudian sekarang saya masih kuliah di Universitas Insan Cipta Indonesia, jurusan Digital Neuropsikologi dari tahun 2023 sampai sekarang. Nah, alhamdulillah saya memiliki pengalaman organisasi, bisa teman-teman baca di sini dan beberapa prestasi saya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung ke materi ya. Kita langsung ke materi. Nah, jadi temukan titik kemana ya karir teman-teman mau dibawa itu kemana. Nah, ketika teman-teman yang amat sangat wajar teman-teman. Hal yang sangat wajar dan biasanya fase itu memang terjadi ketika kita setelah lulus sekolah. Setelah lulus SMP kita bingung mau sekolah SMA kemana. Setelah SMA kita bingung mau ngapain, mau kerja kah, mau kuliah kah, atau setelah lulus kuliah pun kita bingung mau ngapain, apakah linear dengan gelar dan lain-lain. Kak, tolong masuk ke materi ya Kak Mega. Nah, kemudian ketika teman-teman di sini kebingungan, nah, what should I do? Apa yang harus aku lakuin? Pasti mikirnya kayak gitu. Apa sih yang harus aku lakuin untuk mengatasi kebingungan-kebingungan eh kebingungan-kebingungan kita gitu. Nah, di sini insya Allah akan menjadikan solusi bagi teman-teman ya. Sebentar ya, materinya ini. Nah, di sini ada yang namanya karir exploration, kenali potensi, kemudian prestasi dan profesi. Nah, seperti itu. Teman-teman yang punya, teman-teman disiapkan catatannya ya. Teman-teman disiapkan catatannya. Nah,
Di sini ada tujuan workshop. Tujuan webinar kita kali ini, tujuan workshop kita pada malam ini. Nah, di sini ada mengenali minat. Untuk mengenali minat teman-teman. Kemudian untuk mengenali bakat teman-teman. Dan untuk mengenali potensi diri teman-teman. Sehingga teman-teman nanti setelah mengikuti webinar ini, eh, saya harap saya harap teman-teman itu udah gak bingung lagi gitu, mau ngapain setelah ini. Nah, kemudian memahami hubungan prestasi dengan karir. Ada nggak sih kolerasinya antara karir kita dengan prestasi kita? Nah, nanti kita bahas. Kemudian menyusun rencana karir awal. Gimana sih kayak langkah awal untuk mengambil karir kita, meraih cita-cita kita, seperti itu. Next, Kak. Nah, di sini mengapa perlu merencanakan karir? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Kenapa nih kita harus ngerencanain karir? Nah, di sini kenapa sih kita itu harus merencanakan karir? Sebetulnya nggak direncanain, bisa nggak sih kita dapat karir kita gitu, kayak ngikutin alur kehidupan gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih rapi, kayak sesuai dengan list keinginan teman-teman, atau ada juga, Kak, karirku itu tergantung dari orang tuaku. Nah, nanti kita bahas terkait hal tersebut. Enjoy gak sih karir kita ketika dipilihkan orang tua dan lain-lain. Nah, di sini ada alasannya karena dunia kerja itu terus berubah. Gak kayak stagnan gitu. Jadi dunia kerja itu terus berubah-ubah dia. Kadang begini, kadang begitu. Kadang butuh yang ahli ini, ahli itu gitu. Nah, kemudian jurusan dan profesi itu semakin beragam. Kayak sekarang jurusan seni ada. Kemungkinan nanti jurusan AI juga ada kemungkinan. Nah, atau misalnya teman-teman apa namanya? Kan jurusan arsitek ada. Terus kemudian sekarang itu yang baru itu apa ya? Manajemen haji dan umroh. Manajemen haji dan umroh itu ada. Nah, kemudian perencanaan membantu mengambil keputusan yang tepat. Jadi supaya teman-teman itu gak bingung. Jadi tepat dalam memutuskan suatu hal. Nah, apa itu career exploration? Nah, yaitu proses mengenali diri, peluang pendidikan, dan dunia kerja. Nah, kemudian mencocokkan potensi dengan pilihan masa depan. Jadi, potensi kita tuh apa sih yang ada di potensi kita? Meskipun harapannya secuil, kayak misalkan skill kita tuh punyanya tipis gitu. Kayak tipis banget nih. Kita punya skill ngelukis misalkan, tapi cuma bisa aja. Tapi kalau misalnya kita sungguh-sungguh nih dalam meniti karir tersebut, nah, kalau misalnya kita rencanakan karir tersebut bisa kita menjadi seorang seniman gitu. Seperti itu. Next, Kak. Nah, di sini mengenal sosial kognitif karir teori. Nah, SCCT. Nah, SCCT di sini menjelaskan bagaimana seseorang memilih dan mengembangkan karir. Gimana sih caranya seseorang itu memilih dan mengembangkan karirnya dalam teori SCCT. Nah, di sini ada yang namanya fokus pada self efficacy. Nah, komponen yang pertama itu ada self efficacy, bahwasanya keyakinan terhadap kemampuan diri. Kita sebelum apa namanya memberikan pengaruh terhadap orang lain terhadap karir kita harus yakin dulu sama diri sendiri bahwa kita bisa menjadi seseorang itu. Kalau kita pengen menjadi seniman, bahwa kita yakin bisa menjadi seorang seniman, bahwa kita yakin bisa menjadi seorang dokter, seorang polisi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contohnya kayak gini, saya mampu berbicara di depan umum. Jadi teman-teman harus yakin dulu sama diri sendiri. Kalau teman-teman gak yakin sama diri sendiri, ya gimana orang lain mau yakin terhadap kita, sedangkan kita aja ragu sama diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, yang perlu teman-teman awali untuk meniti karir teman-teman, teman-teman harus yakin dulu. Jangan banyak insecure. Jangan tanamkan insecurity.
ih orang punya ini, kita nggak punya apa-apa. Nah, teman-teman jangan khawatir soal itu, karena apa? Walikulli syai'in maziyah. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, kita nggak bisa di bidang kedokteran misalkan, tapi kita bisa di bidang kesenian. Kemudian kita nggak bisa di bidang public speaking, tapi kita bisa di bidang tulisan. Nah, itu kan bisa tuh, bisa teman-teman jadi karya dan lain-lain. Kayak teman-teman punya skill menggambar tapi belum jago-jago banget nih. Tapi teman-teman seneng sama ngegambar, sama apa namanya, sama hal tersebut itu. Nah, teman-teman bisa diulik dan itu bisa dijadikan sebuah hobi, kemudian diasah skillnya, kemudian bisa menghasilkan sebuah karya, dan kalau karyanya bisa dijual, itu bisa menghasilkan yang namanya cuan, atau bisa kita meniti karir dari hal tersebut. Next, Kak. Nah, di sini ada komponen dua, outcome expectation. Nah, harapan apa outcome-nya apa nih dari ekspektasi kita nih? Nah, harapan terhadap hasil dari suatu usaha. Kita nih udah berusaha nih untuk mencapai hal tersebut. Harapan kita tuh apa dari usaha-usaha kita? Ya harapannya kita berhasil lah ya. Saya harapannya menjadi seorang daiyah. Nah, saya berusaha dong untuk menjadi seorang dai tersebut, kayak saya harus belajar lagi, saya harus mondok lagi, itu bagian dari usaha-usaha saya. Kemudian saya harus melatih berbicara saya, melatih public speaking saya, terus melatih psikologi saya terhadap audiens seperti apa dan bagaimana, terus mengevaluasi diri. Nah, itu merupakan bagian dari usaha saya untuk meraih apa yang saya impikan, apa yang saya jadikan goals, jadikan tujuan, jadikan karir. Nah, itu merupakan usaha saya. Nah, di sini ada outcome expectation, harapan terhadap hasil dari suatu usaha. Nah, kemudian contohnya belajar sungguh-sungguh itu membantu meraih cita-cita. Kayak tadi, saya punya cita-cita menjadi seorang dai. Kemudian saya juga punya cita-cita menjadi ketika saya mempunyai cita-cita menjadi seorang dai, berarti saya harus banyak belajar. Kemudian saya harus ngaji lagi. Kemudian saya harus rajin lagi murojaah, buka kitabnya harus lebih sering lagi. Nah, itu merupakan bagian dari usaha. Dan belajar yang bersungguh-sungguh itu bisa membantu meraih cita-cita kita. Kayak kalau misalnya teman-teman bercita-cita menjadi seorang cita-cita teman-teman di sini apa deh? Biar nggak seniman doang, biar nggak apa gitu. Cita-cita teman-teman apa? Kira-kira ada yang mau speak up? Cita-cita teman-teman apa ya? Dokter, kakak. Oh, Kori itu dokter. guru matematika, Kak. Guru matematika. Siapa tadi yang dokter? Siapa namanya? Reni, Kak Reni. Kak Reni dari SMA mana, Kak? aku dari SMK Lebak Siu, Oh, Lebak Siu itu di mana, Kak? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Kalau Ya, untuk tadi yang laki-laki siapa namanya? Yang jadi guru matematika. Nah, contoh tadi Kak Reni. Kak Reni punya cita-cita ingin menjadi dokter. Gimana? Jadi pertanyaannya berangkat dari bagaimana? Bagaimana Kak Reni ini untuk bisa menghasil, kayak di sini tuh ada dokter. Nah, tujuannya dokter. Gimana caranya Kak Reni ini supaya bisa masuk ke sini nih, ke dokter ini? Nah, berarti Kak Reni yang pertama harus kuliah. Kuliahnya ambil apa? Ambil kedokteran. Nggak bisa dong kita ngambil dokter tapi nggak kuliah. Gimana kalau misalnya nggak kuliah? Kemudian setelah setelah kuliah, nggak cukup di kuliah aja. Kalau misalnya pengen menjadi seorang dokter dan Kak Reni nggak sungguh-sungguh nih di kuliahnya, kayak males-malesan kayak gitu. Kira-kira bisa nggak jadi dokter yang profesional? Kayaknya kalau misalnya kita jarang belajar, kayak belajarnya nggak sungguh-sungguh untuk menjadi dokter tersebut, jangan sampai kita menjadi dokter yang nggak profesional gitu ya. Jangan sampai kita operasi orang nonton tutorial YouTube gitu kan.
Padahal jurusan kedokteran, tapi operasinya nonton YouTube gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan menjadi seorang dokter berarti Kak Reni selain daripada kuliah harus belajar dengan giat. Banyakin baca jurnal, kemudian banyakin journaling dan lain-lain seperti itu untuk mencapai menjadi tujuan menjadi seorang dokter. Nah, komponen yang ketiga ada goals. Goals di sini tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai teman-teman tadi kayak Kak Reni itu pengen jadi dokter. Nah, tujuan yang ingin dicapai nggak dokter gitu. Teman-teman yang mau jadi guru matematika, berarti guru matematika. Berarti teman-teman harus tahu dulu nih step by stepnya. Kemudian tujuan membantu mengarahkan tindakan dan usaha. Kalau kita udah mengetahui goalsnya, jadi jangan sampai kita pengen jadi apa namanya pengen jadi dokter tapi kita nggak tahu caranya kayak gimana gitu kan, dan kita tidak ada sedikit pun usaha untuk meraih hal tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan. Setelah tahu tujuan kita mencari jalan, dan jalan itu nggak cuma satu ya, ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Next Kak. Nah, mengenali potensi diri. Nah, berawal dari sini nih. Berawal dari sini, Kak, aku belum punya tujuan nih. Aku belum bisa nih nentuin karirku kayak gimana, cita-citaku kayak gimana. Kenapa ya? Semakin besar itu kayak kita tuh semakin bingung sama cita-cita. Dulu waktu SD saya pun, cita-citanya mau deh jadi guru. Terus SMP pindah lagi, mau deh jadi dokter. SMA pindah lagi, kayaknya jadi ini asik deh. Jadi apa namanya arsitek gitu ya. Jadi arsitek asik deh kayaknya. Tahu-tahu ketika kuliah, qadarullah, cita-citanya memang menjadi seorang dai, menjadi seorang dai. Nah, kadang kita tuh bingung ya menentukan cita-cita seperti apa. Nah, teman-teman di sini untuk menentukan cita-cita teman-teman, salah satunya yang pertama itu apa yang teman-teman sukai. Coba renungin nih sekarang. Apa sih yang teman-teman sukai itu? Ayo dong, speak up. Speak up dong, guys. Yang teman-teman sukai itu apa? Teman-teman sukanya apa? Suka pelajari rumus matematika, Kak. Mencari rumus matematika. Itu siapa yang jawab? Kenalin diri dong. Perkenalkan, nama saya Rehan Marpin, Kak. Dari mana, Kak? Dari Kota Singkawang. Oh, Kota Singkawang. Singkawang tuh Sukabumi. Bukan, Kalimantan Barat, Kak. Hah? Kalimantan Barat, Provinsi Oh, Masya Kalimantan. Allah, jauh. Saya belum pernah ke Kalimantan. Singkawang. Jadi hobinya mencari rumus matematika itu emang luar biasa ya. Hobinya berpusing-pusing ria. Nah, kalau saya hobinya ngitung duit, guys. Jadi kalau urusan matematika saya nggak suka rumus, tapi kalau ngitung duit suka. Nah, nah, ketika Kak Raihan sudah tahu nih apa yang Kak Raihan suka. Kak Raihan sukanya nyari rumus matematika, berarti agak suka tantangan ya. Kayak seperti itu. Suka pusing-pusing, suka tantangan. Nah, kemudian setelah kita renungin, coba teman-teman renungin, apa sih yang kita suka? Nulis kah? Kemudian puisi kah? Kemudian kayak make up kah? Bisa tuh make up. Nantinya bisa jadi beauty content creator. Nah, terus atau apa lagi ya? Sukanya apa? Hal yang disukai, berangkat dari hal yang disukai. Sebenarnya dulu saya ketika menentukan jurusan, orang lain itu sudah dinyatakan dulu PTN yang ini, saya masih bingung dan menggigit jari, saya mau kemana. Sedangkan waktu mau ke Mesir, di situ COVID ya, di situ COVID dan agak susah gitu untuk masuk ke sana karena salah satunya COVID juga. Nah, situ saya bingung, aduh, saya mau ngapain? Sedangkan mindset saya jangan sampai saya salah mengambil jurusan ketika masuk kampus karena itu akan repot. Nanti saya jelasin di slide selanjutnya ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah mengetahui hal apa
yang teman-teman suka dari diri teman-teman. Nah, kemudian setelah suka tuh, kemudian apa yang teman-teman kuasai? Nah, di situ saya bingung. Saya suka, saya mikir, benar-benar mikirnya itu lama banget sampai saya itu gak daftar ke PTN. Saya sempat daftar ke pakai span PTKIN ke UIN Jakarta, tapi nggak lolos. Kodarullahnya nggak lolos. Dan yang saya ambil waktu itu tuh Dirosat Islamiyah sama tafsir, sama tafsir yang jadi opsi. Di situ saya nggak daftar sebagai mahasiswi komunikasi atau mahasiswi psikologi. Saya nggak ada niatan ke situ awalnya. Ketika setelah merenung, apa ya yang saya sukai? Ketika setelah saya renungi, saya kayaknya suka ngomong deh. Kayak saya berawal dari saya suka dunia luar. Kayak saya tuh lebih suka di lapangan daripada suka di dalam kelas. Berarti saya harus cari apa ya, jurusan yang banyaknya tuh di lapangan bukan di dalam kelas kayak gitu. Nah, setelah berpikir saya suka MC, kemudian kayak saya suka ngomong dan lain-lain. Di situ saya menemukan titik bahwasanya oh sepertinya saya suka sama komunikasi. Nah, ketika saya mikir kenapa nggak waktu daftar ke UIN ya, daftar komunikasi gitu kan, yang apa namanya, kenapa daftarnya di Rosat Islamiyah gitu, di Rosat Islamiyah yang sulit gitu. Nah, setelah di situ saya cobalah cari jurusan komunikasi yang ada di wilayah Sukabumi. Nah, jadi di swasta nih, di swasta. Terus kampus itu mempengaruhi nggak sih sama karir kita? Sebenarnya berpengaruh karena itu menjadi dorongan kita. Akan tetapi itu tergantung sama kitanya juga. Kalau kitanya lulusan, sekalipun kita lulusan kampus ternama, tapi kalau kitanya nggak punya keinginan untuk bertumbuh dan berkembang untuk menggali potensi karir kita, kita tidak akan bisa mencapai hal tersebut. Kayak gitu. Jadi semua berangkat dari pribadi kita masing-masing nih. Bukan sebagus apa alma maternya kayak gitu. Nah, kemudian di sini kegiatan apa yang membuat saya bersemangat, yang membuat teman-teman bersemangat tuh apa kegiatannya? Nah, jadi teman-teman setelah memasuki dunia kerja, saya tuh tidak bercita-cita untuk menjadi seorang guru sebenarnya. Tapi ternyata saya seneng nih, saya seneng kayak ngobrol sama anak-anak, ngajar sama anak-anak, belajar sama anak-anak. Ternyata saya seneng. Saya tuh tidak apa namanya, ketika ketika di SMA saya itu nggak mau jadi guru gitu. Nah, ternyata kodarullah karena sambil daripada waktu luang kan, waktu kosong ketika ngambil kuliah komunikasi sama psikologi ini daripada luang ya udah saya sambil ngajar. Dan memang itu menemukan hal kesenangan, bersemangat gitu. Atau contoh saya dulu nggak ada cita-cita menjadi seorang konten kreator. Teman-teman kalau yang tahu saya dari Instagram, mungkin konten saya kadang random ya, kadang random. Saya tuh awalnya nggak punya cita-cita menjadi seorang konten kreator. Nah, tapi ketika ketika sedang apa namanya berjalannya waktu, karena saya suka ngomong tadi itu, saya seneng sama ngomong nih. Saya semangat sama ngomong. Saya semangat sama ngomong di dunia maya dan di dunia nyata gitu. Saya suka gitu. Nah, ketika kita menemukan hal kesenangan kita, itu bisa jadi sebuah celah titik apa namanya, titik terang untuk karir kita. Karena memang gini teman-teman. Teman-teman kalau misalnya kerja dengan sesuai passion atau dengan kesenangan teman-teman akan merasakan apa ya, minim untuk stres menghadapi pekerjaan tersebut. Kayak enjoy aja, enjoy your life. Kayak sekarang saya kegiatannya itu safari dakwah, kemudian isi-isi webinar secara offline ke kampus-kampus dan lain-lain. Nah, ketika saya menjalani itu karena saya senang ngomong, jadi saya enjoy menikmati karir tersebut gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak mengambil jurusan kayak teman-teman sebenarnya senangnya sama misalkan jadi arsitek nih, maunya jadi arsitek. Tapi teman-teman malah milih jurusan perbandingan madhab misalkan, perbandingan mazhab.
teman-teman di situ pusing, ngerasa salah jurusan dan lain-lain. Karena berangkat dari teman-teman berawal dari kayak misalnya, ya udahlah, yang penting kuliah, yang penting masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi teman-teman tidak mempertimbangkan bahwasanya teman-teman itu hati teman-teman itu gak ada di sana. Kesenangan teman-teman itu gak ada di sana, kayak gitu. Kalau teman-teman sudah merasa, makanya ketika teman-teman daftar kampus, teman-teman usahakan seneng gak nih teman-teman ada di situ. Kayak minimal suka. Kalau nggak suka, minimal teman-teman, kalau nggak seneng minimal suka. Kalau nggak menguasai, minimal teman-teman suka dulu deh. Suka dulu sama jurusan tersebut. Kayak banyak loh, banyak mahasiswa yang semester 5, kemudian semester 3, kayak merasa, wah kayaknya saya salah jurusan deh. Saya ngambil ini, harusnya saya ngambil ini. Banyak yang kayak gitu. Nah, ketika teman-teman mau pindah, ya harus ngulang gitu kan. Nah, makanya dipertimbangkan dari sekarang. Gak apa-apa, gak harus negeri. Gak apa-apa, gak harus negeri. Karena sesuatu ditentukan sama potensi kita masing-masing. Nah, kayak misalnya teman-teman di UIC juga banyak jurusan. Kalau teman-teman sibuk dengan dunia teman-teman di luar, nah kayak nggak bisa nyempetin kuliah karena pengen sambil kerja. Nah di UIC fleksibel. Teman-teman mau kuliah di UIC bisa dengan secara hybrid atau online. Nah, sistemnya kuliah online. Jadi teman-teman siangnya bisa kerja, kemudian malamnya bisa kuliah secara online. Nah, saya juga kemarin mengambil double degree jurusan komunikasi di sini di Sukabumi dan psikologi di UIC sekarang masih semester 5. Yang satu sudah wisuda, yang sekarang belum. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya dalam menentukan jurusan, teman-teman itu harus suka dulu, minimal suka dulu, atau ada secerca harapan lah dari jurusan tersebut. Jangan sampai pertama dipaksa oleh guru. Ya udah nggak apa-apa, yang penting ini masuk perguruan tinggi loh kamu itu, gitu perguruan tinggi negeri. Tapi nanti teman-teman yang akan menjalani, teman-teman yang berat, teman-teman yang akan bayar SPP tersebut, gitu. Nah, kemudian yang kedua jangan sampai paksaan dari orang tua tapi kita nggak seneng menjalani aktivitas tersebut tuh kita nggak seneng. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak senang, ya gimana kita mau senang menjalani hari-hari kita kayak terpaksa, beban berat kayak gitu. Itu akan terjadi ketika teman-teman memilih jurusan asal-asalan gitu. Jadi kenali diri teman-teman, siapa diri teman-teman, sukanya suka apa, kemudian semangatnya sama apa, kayak gitu. Kalau misalnya sukanya make up, coba ambil kayak tata rias, tata busana dan lain-lain. Itu sekarang jurusan di Indonesia udah banyak banget, udah banyak banget. Suka sama AI atau misalnya suka sama komputer-komputer, nah ambil jurusan komputer kayak gitu. Next Kak. Nah, kemudian hubungan potensi, prestasi, dan profesi. Nah, potensi yang diasah itu menjadi prestasi. Saya suka ikut lomba pidato, lomba dai tingkat nasional. Itu berawal saya nggak suka dulu. Saya bukan langsung terjun ke dunia dakwah enggak. Ketika pulang dari pesantren, saya itu suka ngomong. Jadi di masyarakat dikasih kesempatan di megang mic ya, situ saya ngomong. Setelah ngomong, kemudian kayaknya saya butuh prestasi deh nih dari hobi saya ini, dari hal yang saya suka ini apa? Saya cari-cari lomba tuh di Instagram, lomba dai, lomba ini. Awalnya nggak menang, ya nggak apa-apa. Awal-awal nggak menang, karena kita itu kayak baru memulai. Jangan sampai kita belum siap untuk memulai. Karena siap itu adalah hasil, bukan alasan untuk memulai gitu kan. Kita nggak siap. Karena kalau misalnya mengukur siap, kita nggak akan pernah siap. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sukanya sama ini. Coba cari hal yang bisa menjadi prestasi teman-teman. Suka sama puisi, cari lomba puisi. Suka sama matematika, cari olimpiade. Suka sama bidang kedokteran, cari hal-hal event-event terkait kedokteran seperti itu. Untuk menambah sertifikat teman-teman, untuk menambah portofolio teman-teman. Nah, kemudian prestasi itu membuka peluang profesi dan pendidikan. Nah, dari prestasi itu banyak menciptakan peluang. Jadi itu tuh ada kolerasinya atau hubungannya antara potensi, prestasi, dan profesi. Nah, kemudian strategi memilih jurusan dan karir.
Nah, tadi yang pertama kenali diri teman-teman. Kenali siapa diri teman-teman, hobinya apa, sukanya apa, senengnya sama apa. Kemudian cari informasi jurusan sama profesi. Jurusan itu tuh sekarang teman-teman bisa tanya AI. Jurusan itu kira-kira saya hobinya ini. Kalau saya ngambil jurusan ini kira-kira linear gak ya? Atau kira-kira bagus gak ini buat cita-cita saya ke depannya? Nah, saya suka sama matematika. Misalkan tadi Kak Raihan suka sama matematika. Terus Kak Raihan eh apa namanya? Di sisi lain Kak Raihan itu punya skill seni, misal. Kak Raihan suka ngitung, suka matematika, tapi kayaknya nggak mau jadi guru, misal. Tapi Kak Raihan itu punya skill, misal. Punya skill salah satu yang lain atau hobi yang lain itu ngegambar. Jadi teman-teman bisa menyatukan hobi yang satu dengan hobi yang lain, paduin. Bisa kayak gitu. Contohnya gini, teman saya suka sama matematika, tapi di sisi lain dia jago ngegambar, skillnya digambar. Nah, dan salah satunya dia juga kayak suka sama komputer gitu. Nah, dia mengambil jurusan arsitek gitu kan. Nah, karena ada matematikanya, ada hitung-hitungannya, kemudian ada ngegambarnya, itu bisa menjadi satu padu tuh. Nah, kemudian diskusikan dengan guru, orang tua, dan mentor teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung nih, kira-kira yang sudah mendalami jadi kayak teman-teman kalau misalnya pengen menjadi seorang content creator atau pengen menjadi seorang public speaker, teman-teman bingung nih harus konsultasi sama siapa? Ya teman-teman cari role model teman-teman. Siapa yang menjadi idola teman-teman dalam pengembangan karir teman-teman tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa sharing sama orang tersebut. Nah, teman-teman bisa mau apa namanya? Sharing-sharing sama saya boleh. Ketika teman-teman punya apa namanya influencer yang lain, punya dokter yang lain, punya apa namanya kebidanan yang lain, dokter bidan yang lain, nah teman-teman bisa sharing terkait hal itu. Jadi minimal punya role model. Minimal punya role model, kemudian diskusikan dengan guru, dengan orang tua, dan mentor. Seperti itu. Nah, kemudian menyusun karir plan, tujuan jangka pendek dalam 1 tahun. Nah, kalau kayak contohnya saya menjadi seorang public speaker. Tujuan jangka pendek saya dalam 1 tahun itu apa? Yang pertama, saya membangun portofolio sebagai seorang public speaker. Kemudian, saya pengen safari dakwah berkeliling Indonesia, gitu kan? Keliling Indonesia dengan menyebarkan kebermanfaatan. Nah, itu dalam jangka 1 tahun. Kemudian, tujuan jangka menengah 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi di sini teman-teman, susunlah susun teman-teman itu kayak jangka pendeknya karir ini mau dibawa kemana. Kemudian menengahnya seperti apa. Menengahnya, kalau menengah, itu saya sudah termasuk ke jangka menengah sekarang. Sudah apa namanya, safari dakwah, tapi masih di wilayah Pulau Jawa ya. Masih di wilayah Pulau Jawa, ngisi seminar dan dai, itu masih di Pulau Jawa. Sudah berjalan 4 tahun, OTW 5 tahun itu udah jangka menengah. Nah, tujuannya apa? Kayak gitu. Saya pengen keliling Indonesia. Saya pengen keliling Indonesia dengan salah satunya kayak banyakin silaturahmi, banyakin relasi dan lain-lain. Kayak gitu. Bahkan saya bisa ketiga negara itu dengan 0%, dengan biaya yang 0%. Itu salah satu dari tujuan karir saya gitu, pengen keliling banyak wilayah, kota, negara-negara asing seperti itu. Kemudian langkah konkret yang akan dilakukan. Langkahnya apa? Kayak tadi, belajar sama sungguh-sungguh, kemudian asah skill. Asah skill terus, jangan males-malesan. Jangan banyakin scroll. Scroll boleh, tapi sesekali lah. Kalau teman-teman memang gak ada kegiatan. Tapi teman-teman buatlah susun jadwal ya. Teman-teman susun jadwal kayak apa namanya? Teman-teman tuh jadwalnya hari ini jam segini, jadwalnya kayak gini. Kemudian kalau ada jadwal olahraga, nge-gym dan lain susunin. Itu rutinitas teman-teman akan mempengaruhi karir teman-teman. Kayak gitu ya. Next, Kak. Nah, di sini ada aktivitas refleksi. Tuliskan, coba teman-teman, catatannya dibuka teman-teman. Tuliskan 3 kelebihan diri teman-teman. Setelah itu, tuliskan 3 profesi yang menarik bagi teman-teman. Kemudian, apa langkah pertama yang akan dilakukan? Coba teman-teman tulis dulu
Habis itu kalau sudah oke, teman-teman bisa jelasin nanti ketika sebelum ini ya, sebelum tanya jawab ya, teman-teman disiapin dari sekarang. Tuliskan 3 kelebihan teman-teman apa kelebihannya. Kemudian profesi yang menarik bagi teman-teman itu apa, sama apa langkah pertama yang akan teman-teman lakukan. Nah, coba ditulis, silakan ditulis ya, untuk kita bedah nanti. Nah, terus ini pesan untuk santri atau yang nggak santri yang ikut webinar di sini. Menjadi santri adalah keunggulan. Menjadi seorang siswa juga merupakan keunggulan. Nah, manfaatkan keunggulan tersebut. Nah, kemudian ilmu agama dan kompetensi profesional dapat berjalan bersama. Jadi, hal duniawi dan ukhrawi itu harus balance. Ya, antara dunia dan ukhrawi itu harus balance. Kita boleh mengejar dunia tapi imbangi dengan akhiratnya. Kita boleh mengejar akhirat tapi kita juga jangan lupakan bagian dari dunia. Karena kita itu hidup di dunia, kita masih butuh dunia untuk mengarungi nanti ke akhirat. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya tulisin 3 kelebihan diri teman-teman. Nanti yang mau share silakan. Kemudian 3 profesi yang menarik, kemudian langkah apa yang akan teman-teman lakuin untuk mencapai hal tersebut. Next, Kak. Nah, di sini ada halo Kak Mega. Next. Nah, di sini ada tanya jawab dan penutup. Jadi teman-teman, karir terbaik adalah yang sesuai potensi, bernilai manfaat, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai teman-teman punya cita-cita menjadi bandar judol, nauzubillah min dalik ya. Eh, Buatlah karir tersebut memiliki banyak manfaat untuk orang-orang, minim resiko atau madarat. Resiko sih pasti ada ya, tapi minim madarat untuk kehidupan kita, ketenangan diri kita, dan lain-lain. Oke, sebelum tanya jawab, atau boleh tanya jawab dulu deh sebelum refleksi tadi. Ke refleksi Kak, ke halaman sebelumnya. Teman-teman, saya serahkan ke moderator ya untuk bertanya. Ayo teman-teman, yuk aktif yuk, bertanya yuk. Teman-teman on cam dong. Ayo ada yang mau bertanya? Silakan Kak Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak. Ini Ya, kan gimana? saya kan ada prestasi Olimpiade tingkat kota geografi, tapi saya minat matematika dan saya juga udah pernah lomba matematika tapi kalah terus. Nah, itu apakah sebalance sama minat sama yang akan saya tuju profesi saya jadi guru? Oke, itu bisa menjadi opsi Kak. Kak Raihan tuh sempat juara di geografi. Berarti salah satunya Kak Raihan itu skillnya juga di situ. Salah satunya kayak nggak mungkin gak sih tiba-tiba menang kalau misalnya Kak Raihan nggak ada sedikit pun skill di sana. Bener gak? Meskipun Kak Raihan itu kurang minat dan minatnya itu di matematika misal. Nah, itu kalau misalnya Kak Raihan mau menjadi guru, kalau misalnya Kak Raihan difokusin dulu. Kalau misalnya nanti daftar P3K atau CPNS kan kita harus satu jurusan ya. Harus satu jurusan mau matematika atau geografi. Nah, itu bisa menjadi opsi tuh. Kalau misalnya Kak Raihan nanti tapi senangnya di matematika ya. Iya, Kak, di matematika. Ketika menjalani geografi gimana perasaan Kak Raihan? Rasanya ya gimana ya Kak mau dibilang, ini agak bingung juga sih karena saya pun baru belajar juga geografi, sedangkan matematika tuh udah bertahun-tahun. Tapi Jadi juara, lombanya juara. iya Kak, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti gini, kalau Kak Rehan memang senangnya di apa namanya matematika, tapi Iya. apa namanya pernah juara di geografi, tapi jangan lupain si geografi tersebut. Kak Rehan fokus di
perjuangin si matematika tersebut karena Kak Raihan senangnya di situ. Ya, Kak Raihan senangnya di situ. Tapi geografi itu bisa menjadi jalan lain. Kayak apa namanya? Ada sebuah jalan tol misal, jalan tol. Kak Raihan tuh pengen matematika. Pengen matematika tapi Kak Raihan sempet menjadi juara di geografi. Bisa jadi geografi itu pakai jalan tol. Nah, tapi Kak Rehan tetap pengen matematika, senangnya di matematika. Ada yang namanya jalan alternatif atau kata orang Sunda mah jalan tikus. Nah, jalan tikusnya bisa Kak Rehan mengambil matematika karena senangnya di situ gitu. Nah, tapi goalsnya sama gitu untuk menjadi seorang guru kan gitu. Nah, tapi nanti bisa nyamping kok. Kalau guru bisa nyamping. Kalau misalnya honorer ya, honorer bisa nyamping. Kalau Iya, misalnya iya memang Kak. CPNS itu nggak bisa. Mm-mm. Ya, Seperti betul itu. betul. Nah, jadi tentuin dulu nih Kak Rehan. Kalau misalnya Kak Rehan kurang seneng sama geografi, mungkin waktu itu hoki juga kali. Atau memang ada Iya juga skillnya. sih. Atau memang Kak Rehan tuh di sisi lain punya skill tersebut. Kalau Kak Rehan sudah mentok banget tuh di matematika, kayaknya udah nggak bisa banget deh diperjuangin gitu kan. Ya udah, ambil opsi yang geografi tersebut. Tapi jangan dilepas ya opsi yang geografinya. Ya, Kayak gitu. ya Difokusin Kak. dulu aja di matematika. Ya, ya Kak. Oke. Kak, sebentar Kak. Oke. Sedangkan di jurusan saya itu IPA murni, jadi nggak ada mapel geografi gitu Kak. Kamu nggak ini ya. Geografi itu adanya di PS. Ya di PS saya IPA murni. IPA murni. Tapi di IPA ada matematika dan matematika peminatan kan? Ada Kak. Nah, karena memang apa namanya kamu sudah terjun di IPA, kamu sudah terjun di IPA, berarti kamu fokus dulu di matematika itu tuh. Meskipun kamu olimpiade tapi nggak pernah juara di matematika, seiring berjalannya waktu, kalau kamu terus mengasah skill-skill kamu tentang matematika tersebut, nanti juga akan menemukan titiknya kamu berhasil. Jadi eh apa namanya, jangan sampai kita takut gagal. Nah, justru kalau jangan sampai kita takut mencoba. Kalau misalnya kita nggak mencoba, kita udah pasti gagal. Tapi kalau kita mencoba, jawabannya ada dua, ada berhasil, ada gagal. Kalau gagal ya tinggal bangkit lagi dan kita coba lagi. Berarti Kak Raihan sekarang coba lagi di matematika karena sudah terjun di IPA, maka fokuskan dulu Iya di Kak. matematika. Nanti ke depannya juga ambil jurusan yang kakak senangi, matematika. Jadi Ya, ya Kak, siap sampingkan Kak. dulu geografi ya, itu jadi opsi Ya, kedua. Gitu. ya Kak, siap Kak. Ini lagi Oke. USN matematika, insya Allah. Oh, semoga semoga ini ya, semoga juara ya. Kali ini Amin. juara. Bismillah. Oke ya. Ada lagi Kak Raihan? Sudah terjawab? Sudah. Terima kasih ya Kak. Oke. Sama-sama. Oke, yang lain? Saya boleh Kak bertanya? Siapa namanya? Silakan perkenalkan diri dan asal sekolah serta asal kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran dari Sekolah Pondok Modern Al Ghazali. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya Kak, salah nggak sih tentang yang 3 komponen tadi itu? Semisalnya saya ubah menjadi yang tadinya pertama self, yang kedua saya tuker, yang goalsnya jadi kedua, dan outcome-nya menjadi yang ketiga. Karena saya merasa ketika kita sudah yakin sama kemampuan sendiri, kita tuh harus punya tujuan terlebih dahulu. Kemudian baru tujuan itu kita harapkan agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Boleh nggak sih Kak? Boleh, boleh. Justru kamu itu harus menentukan goals dulu. Tujuan kamu tuh akan kemana? Ya, seperti itu. Oh, Ada lagi? mungkin itu dulu Kak. Jadi nggak harus berpatok gimana ya, tapi bagusnya tentukan tujuan dulu, goals dulu. Karena kita nggak mungkin dong akan mengharapkan outcome apa. Nah, ketika kita nggak tahu tujuan kita apa, goals kita tuh apa, kayak gitu. Boleh. Nah, oke. Ada lagi, Gibran? Yang lain yuk.
Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada berarti teman-teman sudah paham ya. Nah, sekarang coba teman-teman refleksi tadi, yang tulis 3 hal tadi. Ada yang mau menjabarkan gimana rencana teman-teman ke depannya, sama apa namanya, yang akan teman-teman jalani, seperti apa langkah apa yang akan dilakukan, kemudian profesi yang menarik, 3 profesi yang menarik bagi teman-teman. Oke, ada yang mau speak up, yang udah nanya juga nggak apa-apa kalau mau ngomong lagi, yang mau angkat tangan lagi. Yuk, teman-teman. Ayo, siapa yang mau untuk menjabarkan 3 hal yang teman-teman, 3 kelebihan diri teman-teman, kemudian 3 profesi yang menurut teman-teman menarik nih. Kemudian langkah yang teman-teman lakuin. Aku, Kak. Oke, Kak, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutmainah dari Pondok Modern Al Ghazali. Oke, silakan. Kelebihan diri saya suka bersosialisasi dengan banyak orang. Saya mampu berbicara di depan banyak orang, dan saya mampu mengolah kata-kata. Oke, kemudian profesi yang menarik bagi kamu apa? Sebenarnya profesi yang menarik bagi saya cuma satu, cuman karena disuruh sebutin 3, Oke, jadi saya harus bisa sebutin nyebutin 3. tiga-tiganya. Ah, Tapi yang ketiga nggak terlalu menarik buat saya. oh, oke. Opsi ya, itu opsi banget gitu. Oke, Iya, coba sebutin. iya. Yang pertama wartawan, Hmm. yang kedua MC, yang ketiga daiyah. Yang ketiga apa? Daiyah. Oh, oke. Semuanya tentang berbicara di depan umum ya. Tapi yang paling menarik menurut kamu tuh wartawan. Nah, jurnalis ya, wartawan. Kayak gitu. Nah, kemudian apa langkah pertama yang akan kamu lakukan untuk menuju yang profesi yang paling kamu sukai tadi? Yang Menurut pasti kamu langkah nih? pertama saya itu melatih skill public speaking saya, karena menurut saya skill di public speaking saya masih kurang baik. Oke, oke. Berarti dengan cara apa melatih public speakingnya? Nah, kamu bisa ikut-ikut kelas, ikut-ikut kelas public speaking. Kemudian kamu bisa banyakin nonton berita. Karena kamu mau jadi wartawan kan, kemudian kayak follow akun sosial media yang menjurus ke ranah public speaking supaya nambah kosakata kamu. Kemudian kamu bisa apa namanya memperluas wawasan kamu, kosakata kamu dengan memperbanyak baca buku. Itu bisa eh, menjadi apa namanya cara jalan untuk meraih apa yang kamu ingin tadi. Oke, terima kasih Siti Mutmainah. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, ini ada saya bertanya, Waalaikumsalam. Saya merasa menjadi santri itu menakutkan karena banyak oknum kiai yang melenceng. Contohnya seperti kasus Ponses Pati yang viral. Sebetulnya Pati itu bukan berawal dari pondok pesantren, guys. Jadi kayak padepokan gitu loh. Kayak padepokan gitu dan bukan murni dari pesantren. Nah, kemudian kemudian karena banyaknya santri dari mana-mana, banyaknya murid dari mana-mana untuk ke padepokan tersebut ya jadinya seperti itu. Disebut pondok jadinya viral, tazim kepada guru harus ditinggalkan dan bersikap sewajarnya kepada guru agar tidak. Nah, oke, nggak apa-apa kalau misalnya, tapi jangan sama ratakan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mondok itu teman-teman harus betul-betul research gimana kulturnya di pondok tersebut, apakah memiliki batasan terhadap baik terhadap guru-guru, karena guru-guru dengan laki-laki guru-guru pun sekarang laki-laki dengan laki-laki aja sekarang sudah khawatir banget ya cari pondok yang mengutamakan salah satunya batasan tersebut ya.
Pokoknya lihat profil gurunya siapa dan lain-lain seperti harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih penting memilih jurusan yang peluang kerjanya banyak tapi kurang diminati atau yang peluang kerjanya sedikit namun sesuai passion. Lebih baik ambil yang peluang kerjanya sedikit namun sesuai passion. Karena apa? Kalau misalnya banyak peluang kerjanya, tapi kita nggak enjoy dalam menikmati kerja kita, kayak beban, stres, dan lainnya itu akan menguras mental kita dan pikiran kita. Kalau misalnya peluang kerjanya sedikit namun sesuai passion, sebenarnya kalau kita udah berada di passion kita, sudah berada memiliki di titik skill yang kita tahu nih, nanti teman-teman kalau misalnya nggak apa peluang kerjanya sedikit di situ, teman-teman bisa mengulik dari skill kita, nggak harus terikat dengan pekerjaan tersebut, kayak bisa menjadi freelancer dan lain-lain, seperti buka usaha sendiri kayak sukanya kayak jadi desainer, tapi teman-teman nggak tahu tuh harus kerja di mana gitu kan, wadahnya sedikit, lapangan pekerjaan sedikit gitu kan. Ya teman-teman buka aja usaha sendiri, buka brand sendiri, seperti itu. Kalau passionnya sudah kita pegang dan skillnya sudah kita pegang, kita jangan punya satu jalan, jangan cuma punya satu jalan, kita cari jalan-jalan yang lain, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menyusunkan itu, apa namanya, minatnya, kelebihan, ada nggak? Oke, kalau nggak ada, saya serahkan kepada moderator ya. Tapi saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman sudah join di Kak, sama kelas di kelas di webinar kami malam ini. Oh ya, nanti ada door prize. Nanti kita apa namanya umumin dulu ya. Setelah ini teman-teman insya Allah akan mendapatkan sertifikat yang kami bagikan di Google Drive. Nah sebelum ya, eh, ditutup, saya serahkan dulu ke moderator. Silakan moderator. Kak Mega. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Afifah ya yang sudah membawakan begitu banyak ilmu pada malam hari ini, teman-teman. Nah, jadi harapan kami itu setelah webinar hari ini teman-teman tidak bingung lagi untuk memilih apa ya, untuk memilih apa ke depan, bagaimana langkah-langkah teman-teman untuk misalkan kayak yang tadi nih ada saya dengar yang mau jadi guru matematika, ada yang mau jadi dokter nih. Jadi tadi Kak Afifah udah menjelaskan nih langkah-langkah apa dulu yang harus kita lakukan gitu. Ada yang jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian langkah konkret. Nah, teman-teman, saya mengingatkan lagi ya. Jadi kalau yang langkah pertama itu langkah jangka pendek, kalau langkah pertama yang jangka pendek, teman-teman bisa kayak bikin journaling atau bikin schedule teman-teman. Misal nih, saya pengen jadi guru matematika. Untuk menjadi guru matematika, berarti saya harus suka matematika. Nah, saya udah suka nih matematika. Jadi saya harus ahli dong, ya kan? Bagian mana menurut teman-teman itu yang teman-teman masih kurang paham? Aljabar misalkan, berarti latih itu terus. Ya, jadi kayak misalkan dilatih terus-menerus. Kalau sekali dua kali gagal, nggak mungkin Allah tuh ngasih kita kegagalan terus-menerus, ya. Tidak mungkin. Segala sesuatu itu pasti ada hasilnya, ya. Jadi kalau teman-teman udah berusaha, tidak mungkin Allah kasih hasil yang di luar usaha teman-teman. Hasil dan usaha itu berbanding lurus, ya. Nah, kemudian ada juga langkah jangka menengah. Teman-teman kuliah misalkan, nah jadi selama kuliah itu jangan hanya kuliah pulang, ya. Ada orang yang dari kampus ke kos, dari kos ke kampus. Tapi teman-teman berorganisasi, di situ antum tuh bisa paham apa skill yang perlu antum latih nantinya. Nah, itu. Kemudian ada yang langkah-langkah konkret, jadi jelas, terstruktur. Saya pribadi itu ngambil kuliah itu bahkan udah lulus MAN ya, kemudian saya itu tidak langsung kuliah, malah justru mondok lagi. Nah, kenapa? Karena kurang persiapan tadi, kurang persiapan. Akhirnya saya mondok lagi. Di pondok itulah baru memahami bahwa ternyata hidup ini tidak bisa mengikuti alurnya aja. Nggak bisa, teman-teman. Antum tuh tidak bisa ikut-ikutan teman, tidak bisa. Bikin dari sekarang, bikin strukturnya dulu, antum mau jadi apa yang mau dilakukan, ya.
mau jadi apa, bagaimana segala macamnya itu cuman kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, jadi harapan kami setelah webinar hari ini, teman-teman tahu apa tujuan teman-teman ke depannya, apa langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan. Ya, jadi terima kasih kepada Kak Afifah yang sudah memberikan banyak sekali ilmu malam ini, dan kepada teman-teman yang sudah standby nih dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, walaupun mungkin banyak sekali kurangnya, bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman berguna bagi teman-teman sekarang dan ke depannya, ya. Jadi tidak bingung lagi mau jadi apa dan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman nanti saya akan kirim presensi di grup ya, di grup. Nanti teman-teman boleh isi nama, data segala macam di link presensinya itu untuk sertifikat teman-teman juga. Nah, nantikan juga nanti ada beberapa orang yang akan dapat door prize dari kita. Jadi tetap ada di grup ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator memohon maaf, mungkin banyak sekali ucapan atau tingkah laku yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa on cam dulu gak untuk dokumentasi? Yuk on cam dulu yuk untuk dokumentasi. Kak Mega tolong kondisikan ya. Oke, sebentar ya. Oke, Masya Allah. Teman-teman terima kasih banyak ya sudah join ya. Semoga setelah ini teman-teman punya goals dan tujuan teman-teman supaya nggak bingung lagi seperti apa. Oke, boleh ya. 1, 2. Gak nyangka ini. Kak, boleh bantu nggak? Ini laptopnya agak error. Oh, sebentar. Gak nyangka ini sampai ke Kalimantan webinarnya ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, ulang. 1, 2, 3. Coba halaman yang selanjutnya. Oke, sabar tahan. Yuk, lagi. 1, 2, 3. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau diskusi atau masih bingung, teman-teman bisa di itu ya. Jangan japri di grup aja, jangan japri ya di grup aja. Insya Allah nanti akan direspon. Kalau misalnya slow respon berarti sedang tidak buka HP kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga karirnya Allah mudahkan. Semoga Allah apa yang dicita-citakan teman-teman bisa direalisasikan secepatnya dengan waktu yang tepat yang menurut Allah tepat. Intinya tetap semangat, kejar cita-cita, jangan menunggu siap karena siap itu adalah hasil, bukan syarat untuk memulai ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya Nur Afifah dan rekan saya Kak Mega Mustika. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.